Persediaan air di dunia ini begitu melimpah, namun ternyata yang dapat dikonsumsi oleh manusia untuk keperluan minum sangatlah sedikit, hanya 3,5%-nya dari 71% air yang ada di permukaan bumi. Tak hanya itu, pembangunan gedung-gedung yang masif, pertumbuhan penduduk yang meningkat, eksploitasi air tanah yang berlebihan hingga climate change juga turut menyebabkan miliaran penduduk bumi di ambang krisis air berkepanjangan, termasuk Indonesia yang 70% wilayahnya merupakan perairan. Lantas seberapa genting dunia menghadapi permasalahan air sehingga tahun ini World Water Council bersama pemerintah Indonesia menggelar pertemuan para pemangku global dalam The 10th World Water Forum yang akan diselenggarakan di Bali, Indonesia pada 18 hingga 25 Mei mendatang. Kami akan mengulasnya dalam Dunia Dilanda Krisis Air. World Water Forum ke-10 di Bali punya solusi apa? Kita akan simak di slide selanjutnya, di mana memang melansir laporan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO pada 2023, diketahui sebesar 26% dari total populasi di dunia alias 2 miliar orang ini memiliki air minum yang tidak aman dan juga tidak sehat bagi tubuh, sementara 3,6 miliarnya pemirsa atau 46% dari populasi bumi diketahui tidak memiliki akses terhadap sanitasi aman dan bersih sesuai dengan standar. Bukan hanya sehari atau 2 hari, masalah ketersediaan air juga sudah di tahap mengkhawatirkan karena memang berkisar 2 hingga 3 miliar orang di dunia mengalami kekurangan air selama 1 bulan per tahun. Dan ini bahkan mengular ke sejumlah sisi, turut berdampak hingga terhadap ketahanan pangan hingga akses terhadap listrik. Seperti yang sebelumnya saya sebutkan di awal, penduduk di daerah perkotaan global pun diperkirakan meningkat 2 kali lipat dari 930 juta pada 2016 menjadi 1,7 miliar hingga 2,4 miliar orang pada 2050 menjadi salah satu faktornya. Faktor lainnya ialah kekeringan ekstrim dan berkepanjangan. Namun ironisnya di saat ketersediaan air bersih terus menurun, jumlah penduduk yang meningkat justru membuat kebutuhan akan air mengalami peningkatan. Kita akan bahas di slide selanjutnya pemirsa. Seperti yang kita ketahui, permasalahan krisis air bersih memang semakin mengkhawatirkan karena problem ini lambat laun meluas ke berbagai dunia. Memang di beberapa wilayah seperti di Timur Tengah dan Afrika, terbatasnya sumber air bersih sudah menjadi problem laten. Hanya saja semakin ke sini permasalahan ini juga dihadapi oleh negara-negara lain, tidak terkecuali negara maju. PBB mengungkap selama 40 tahun terakhir hingga 2018, permintaan air global tercatat mengalami peningkatan sebesar 1% secara konsisten per tahunnya. Kebutuhan air global secara keseluruhan ini memang akan terus meningkat sebesar 1% per tahun dan akan mengalami peningkatan kisaran 20% hingga 30% pada tahun 2050. Di sisi lain, penurunan sumber daya air terbarukan per kapita atau Internal Renewable Water Resources alias IRWR dan penurunan tersebut sekitar 20% secara global antara 2000 hingga 2018. Adapun perubahan yang lebih besar terjadi di negara-negara dengan IRWR per kapita terendah seperti di Afrika Sub-Sahara, pemirsa, sebesar 41%. Lalu ada juga diikuti di Asia Tengah sebesar 30% dan juga untuk di Asia Barat sebesar 29% dan Afrika Utara sebesar 26%. Eropa merupakan wilayah yang menunjukkan penurunan terkecil yaitu sebesar 3%. Jangan salah pemirsa, Indonesia juga terancam oleh bahaya ini karena menurut laporan Badan Pusat Statistik, ketersediaan air per kapita di Indonesia pada 2035 hanya akan tersisa 181.498 meter kubik per kapita per tahun, anjlok dari ketersediaan pada 2010 yang mencapai 265.420 meter kubik per kapita per tahun. Bahkan laporan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO pada 2022 mewanti-wanti kelangkaan air akibat dari dampak global atau dampak lokal, maksud kami kekurangan air secara fisik ditambah dengan percepatan dan penyebaran polusi air tawar dapat menyebabkan semakin menipisnya air tanah. Melihat kegentingan yang terjadi, berbagai pihak memang kini telah bertindak. Anggota PBB bahkan pada 2015 lalu telah menyusun program pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal sebagai Sustainable Development Goals alias SDGs yang diharapkan tercapai pada 2030. Ada 17 poin atau yang dicita-citakan memang dapat terimplementasi pada 2030 dalam SDGs tersebut. Salah satunya ialah air bersih dan sanitasi. Kegentingan terhadap disparitas akses air di seluruh dunia ini memang telah dianggap serius, terlebih dengan hadirnya World Water Forum, sebuah forum pertemuan para pemangku dunia yang dicanangkan World Water Council. Dan untuk membahas lebih lanjut, apa sih World Water Forum ini? Kita akan lihat di slide selanjutnya.
Dan penyelenggaraan World Water Forum ini memang bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dan kemitraan global untuk mencari jalan dan mengatasi tantangan air dan sanitasi yang kita ketahui menjadi bagian dari SDGs yang sebelumnya telah kita bahas. World Water Forum sendiri memang telah memiliki track record panjang dalam mengupayakan solusi bagi permasalahan air secara global, pemirsa. Sejarahnya, forum tersebut pertama kali terlaksana pada tahun 1997 di Marrakesh, Maroko, hasil dari usulan World Water Council kala itu. Dalam pertemuan pertama tersebut, forum ini menghasilkan deklarasi Marrakesh yang mengamanatkan World Water Council untuk mengembangkan World Water Vision untuk abad ke-21. Deklarasi ini menandai langkah penting menuju penyelesaian krisis air. Sejak saat itu, World Water Forum menjadi event 3 tahunan setelah pada 1997 di Marrakesh, lalu dilanjutkan pada tahun 2000 di Den Haag, kemudian di Kyoto pada tahun 2003, Meksiko pada 2006, lalu Istanbul pada 2009. Kita melihat juga ini ada beberapa negara setiap 3 tahun sekali, dan terakhir di 2022 ada Dakar, pemirsa. Dan memang terus berlanjut hingga pada tahun ini di Bali, Indonesia, yang menjadi tuan rumah dari World Water Forum ke-10 kerjasama penyelenggaraan antara Indonesia dan World Water Council yang didasarkan pada Framework Agreement for the Organization of the 10 World Water Forum dan mengusung tema Water for Shared Prosperity. Lantas apa yang akan coba dicapai? Solusi apa yang akan coba dimatangkan? Pada tanggal 18 hingga 25 Mei mendatang tersebut, kita akan bahas di slide selanjutnya, di mana memang The 10 World Water Forum atau World Water Forum ke-10 di Bali tahun ini akan mempertemukan berbagai stakeholder dari 172 negara dari berbagai wilayah di dunia. Mulai dari kepala negara, parlemen, menteri, kepala daerah, river basin authorities, akademisi, praktisi, dan generasi muda. Tentunya ada berbagai tujuan turunan yang ingin dicapai dalam setiap gelarannya. Pertama, kita melihat di sini memang untuk meningkatkan nilai strategis air dengan membangun komitmen politik dalam pemajuan manajemen air dan sanitasi. Dan yang kedua, meningkatkan awareness seperti yang kita ketahui terhadap air sebagai critical concern global. Dan juga yang ketiga adalah sebagai multi-stakeholder event untuk mendiskusikan dan berbagi pengalaman serta mengembangkan pengetahuan dan praktik baik dalam tata kelola air dan sanitasi. Mekanisme pertemuan World Water Forum memang terbagi menjadi 3 proses seperti yang kita lihat di sini, pemirsa, saling berkaitan satu sama lainnya, yakni ada political process, thematic process, dan juga regional process, di mana seluruh proses di tahap political process ini akan menghasilkan ministerial declaration yang merefleksikan masukan substansi dari thematic proses dan juga regional process. Ada 6 subtema yang akan dibahas nanti, yaitu water security and prosperity, water for humans and nature, disaster risk reduction and management, kemudian governance, cooperation, and hydro diplomacy, sustainable water finance, dan knowledge and innovation. Lantas apa peran Indonesia dalam forum ini? Tentunya Indonesia telah menyiapkan 4 poin yang akan didorong untuk disepakati menjadi ministerial declaration, yaitu pendirian Center of Excellence on Water and Climate Resilience atau COE, kemudian pengarus utamaan Integrated Water Resources Management on Small Islands, di mana Indonesia turut mendorong penguatan kapasitas pulau terluar dalam memproduksi air bersih, maka isu pengelolaan air masih perlu dikontekstualisasikan dalam isu berskala global yang tidak saja terbatas pada negara-negara pulau dan kepulauan kecil. Selanjutnya ada Compendium of Concrete Deliverables and Actions. Poin ini bersifat inklusif namun sukarela dan berisi daftar proyek, inisiatif, dan kolaborasi yang dikelola oleh stakeholders air tingkat nasional, regional, dan internasional. Dan yang terakhir, penetapan World Lake Day atau Hari Danau Sedunia. Dan memang permasalahan di ekosistem air bukanlah hanya menjadi tanggung jawab bagi kepala negara, menteri, parlemen, hingga akademisi dan praktisi mancanegara dalam penyelenggaraan World Water Forum semata. Semuanya berkolaborasi untuk merumuskan solusi air global. Namun tentunya tak salah juga jika kita mengharapkan melalui kolaborasi lintas negara, sektor, dan generasi dalam forum tersebut akan dapat menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan dalam mengelola air demi mencapai tujuan bersama menuju perdamaian, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.